Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini di bulan puasa kita bisa melanjutkan kembali kuliah kita di listrik magnet dalam kehidupan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan semua tugas kita, baik ibadah, puasa, maupun aktivitas yang lain dengan baik dan juga maksimal. Amin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari topik baru setelah mempelajari listrik dinamis, ya, yaitu muatan listrik dan medan listrik. Ya. Di sini adalah kaitannya masih kita anggap sebagai muatan titik, ya. Nah, sebagai pendahuluan, kita pernah, ya, atau mungkin pernah kita melakukan di mana sisir kita gosok dengan kain wol, atau kita gosok dengan rambut kita, atau penggaris kita gosokkan dengan rambut atau wol kita, kemudian kita dekatkan pada kertas kecil-kecil, maka yang terjadi adalah gejala tertariknya, ya. Tertariknya kertas-kertas kecil itu pada penggaris atau pada sisir. Ya, ini adalah contoh fenomena gejala listrik statis. Bahkan kalau kita demonstrasi yang lain, ya, kita bisa menggunakan sedotan. Nah, tangan kita gosok-gosokkan, ya, itu pun juga sama, ya. Ini juga sebuah gejala listrik statis. And so we discover that all matter is made positive and negative charges, and sometimes some of that matter we can actually rub off negative charges, and that allows us to do some really interesting things. Remember, by me rubbing this straw on this fur, I'm putting this sebagai praktikum, ya, sebagai tugas praktikum demonstrasi, teman-teman bisa memilih beberapa topik yang bisa diimplementasikan. And scientists call that static. Ini gejala listrik, ya, bukan sihir, ya. Positive, negative charges. This can't. It's not charged, so it's made of positive and negative charges. Now watch what I do here. I'm going to rub this balloon on the same fur that I rub the straw on, and it's going to pick up a whole lot of extra negative charges. What do you think's going to happen? Then I take that and put it toward the can. Will the can push away, or will the can roll toward the balloon? Let's take a look and find out. Here we go. Negative charges on the balloon. Positive and negative charges. Ini juga sama, ya. Oke. Jadi ini bisa kita demonstrasikan, ya, besok kalau teman-teman ada di sekolahan akan menjadi lebih menarik, ya. See what happens. Is the water going to be pushed away from the balloon, or is it going to be pulled toward the balloon? So I'm going to rub the balloon and charge it up with lots of negative charges. Hold up my cup. Perhatikan, see the water. What does that mean? Here. Charges attract, well, opposite charges attract, so that means this water
must have lots of positive charges. So what does that mean? That means I rub the balloon on the front and charge with lots of extra negative charges. Extra negative charges. Things pick up extra negative charges. So we have lines of just torn up little paper called confetti. I have a comb, a plastic fork, and a plastic bat. But instead of using fur, we're going to try using just a Sebenarnya banyak ya, So let's check it out. banyak topik-topik yang bisa diilustrasikan. Charge extra negative charges. One of these things going to have this one pieces of paper. It's kind of jumping onto the cone, but is it really jumping? No. Positive and negative charges attract. It worked okay. Let's try the fork. Charge it up with lots of extra negative charges. Pass the fork over. You can see a few bits of paper are attracted to the negative charges. Now let's try the plastic bag. Charge it. You can see the paper stand on end. As I wave it over, it jumps right onto the back. It didn't jump. The positive and negative charges were attracted to each other. So finally, take a look at this game that we made up using static electricity. Bisa dijadikan game ya. I have some sharks made of tissue paper hanging from this crate. You can hang them from your desk and let them drink down toward the floor. And then I have a little dish of what I call fish food. It's just a confetti we use in another demonstration. And then I took the straw we used from the very beginning. I cut out a little styrofoam fish. I take two straws together. Here's the minnow. Here are the sharks. This is how it works. The fish food goes in here. The idea is you have to charge up the minnow straw, getting lots of extra negative charges for this. And have to try to get some of the food to be attracted to the minnow without getting eaten by the sharks. As soon as the sharks touch the minnow, I'm out. So let's see if we can do this and reach in. You got me. Let's try over here. You got me. Reach in this way. See, Yeah. electricity can actually be a fun game. Sharks and minnows. Sharks and minnows was again we created using static electricity. Can you create your own game using static electricity? What if instead of tissue paper sharks want to buy soda cans? I don't know, give it a try. Science is so cool. If you want to learn more about static electricity, check out our links in the video description. Thanks for watching. Oke. Baik, tadi kita sudah menyimak ya beberapa fenomena atau gejala yang diciptakan ya, yang merupakan itu adalah gejala elektrostatis, di mana kalau benda itu kita gosokkan ya. Kalau yang betul itu gosokkan itu yang searah ya, searah. Kalau tadi kan bolak-balik ya, meskipun itu hasilnya juga ada, tapi akan lebih optimal kalau kita menggosokkan itu yang searah ya, sehingga elektronnya itu ya betul-betul berpindah ya, tidak bolak-balik gitu. Kemudian tadi juga dijelaskan dua jenis muatan. Kalau muatan yang sejenis yaitu tentunya dia tolak menolak. Tapi kalau dia berbeda jenis maka dia akan tertarik gitu ya. Nah, fenomena ini ya itu adalah peristiwa perpindahan elektron ya. Kenapa kok bisa terjadi? Karena ada gaya elektrostatis ya, di mana suatu benda ada yang sifatnya mudah melepaskan elektron dan ada benda lain yang sifatnya itu mudah menerima elektron. Sehingga imbasnya apa? Ya, maka ketika digosok ya bendanya itu akan berubah muatan yang tadinya netral maka menjadi bermuatan, entah muatannya akhirnya positif atau negatif. Nah, kemampuan menarik dan menempel ini terjadi karena penggaris plastik atau sisir plastik ya. Dan juga balon itu menjadi bermuatan.
Benda bermuatan itu mempunyai sifat kelistrikan yang dimiliki oleh muatan listrik. Ya. Jadi jenis muatan, kita kenal muatan positif, dan juga ada muatan negatif. Muatan sejenis, ya saling menolak. Ya. Sedangkan muatan yang berlainan jenis, dia saling tarik-menarik. Ya. Ini adalah sunatullah. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Ya. Sama halnya manusia itu kan juga terbagi menjadi dua jenis. Ya, ada manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan juga ada manusia yang berjenis kelamin perempuan. Ya. Sunatullahnya bagaimana? Tarik menarik kalau dia berlawanan jenis, laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki, ini adalah normal. Ya, mengikuti sunatullah. Tidak ada ya fenomena alami elektron dia tertarik sama elektron atau proton tertarik dengan proton, tidak ada ya. Sehingga manusia kalau laki-laki tertarik laki-laki kemudian dia melaksanakan pernikahan sama jenis, maka ini menyalahi sunatullah, menyalahi kehendak Tuhan gitu. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa muatan itu sebenarnya lestari ya. Dia jumlahnya tetap ya. Kalau dalam bahasa buku itu kekal ya, tapi sebenarnya kalau kita menempatkan bahasa kekal itu kurang pas karena kekal itu sebenarnya punya sifat ketuhanan ya. Seperti kita kenal sifat Allah ada 20 ya, wujud kita baqo, salah satu baqo itu kekal ya. Maka di sini kita pahami dia sifatnya tetap atau lestari ya. Nah, muatan bersifat kekal atau muatan bersifat lestari itu maksudnya apa? Muatan tidak dapat diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Manusia itu tidak bisa menciptakan muatan. Manusia tidak bisa memusnahkan. Ya. Nah, ketika suatu benda digosok dengan benda lain, yang terjadi bukan penciptaan muatan, tetapi perpindahan muatan. Sebagai hasilnya, benda yang satu akan mempunyai muatan positif lebih banyak ya karena dia melepaskan elektron, sedangkan benda lain bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia menerima elektron. Nah, jumlah net ya, jumlah total muatan negatif pada satu benda itu sama dengan jumlah net muatan lain ketika mereka digosokkan ya. Karena ada perpindahan ya, sehingga ada yang satunya bermuatan negatif, satunya bermuatan positif. Gitu. Sehingga kalau sama jenis, ketika dia ini muatannya negatif dengan negatif, dia tolak menolak. Ya, positif dengan positif juga tolak menolak. Tapi kalau negatif didekati dengan positif, dia tertarik. Gitu. Nah, terkait dengan apa namanya gosok menggosok ya antar benda atau interaksi antar partikel benda ya dengan benda lain itu semuanya ngikuti istilahnya triboelectric series atau deret tribo listrik ya. Jadi ada rabbit fur ya rambut kelinci, ada rambut, ada gelas kaca, ada mika ya plastik ya, sama penggaris sisir ya, wall ya. Ada juga seal, paper, wood, amber dan seterusnya. Ini kalau kita gosokkan maka yang sisi atas itu cenderung menjadi bermuatan positif. Yang sisi bawah itu menjadi bermuatan negatif. Contohnya begini, ya. Kita akan menggosokkan gelas, ya, penggaris apa namanya kaca, ya, gelas, ya, kaca ya. Kita gosokkan dengan paper, dengan kertas. Yang terjadi apa? Paper ini akan bermuatan negatif, yang gelas ini bermuatan positif. Ya. Kemudian mika kita gosokkan dengan wall. Yang terjadi bagaimana? Mika bermuatan positif, wall bermuatan negatif. Ini pola. Ya, teman-teman kalau sudah tahu deret ini, maka apapun benda itu kalau kita gosokkan endingnya bagaimana? Kita akan ngeceknya pada deret triboelektrik. Gitu. Nah, yang kita demonstrasikan itu skalanya skala kecil. Ya, kalau kita gunakan
alat yang namanya mini Tesla, kumparan Tesla, ya, seperti yang ada di gambar ini ya. Ini kita hidupkan jeleng, maka muncul petir, ya. Sekarang sudah beberapa dijual ya di beberapa toko online. Ketik aja mini Tesla, ada yang harganya 300.000, 200 ribuan, ya. Itu bentuknya kecil, itu bisa menjadi muncul petir, ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, demonstrasi. Nah, ini cara merangkai ya, merangkai. Intinya kumparan Tesla. Dia menghasilkan tegangan yang tinggi. Nah, ketika tegangan tinggi, maka menjadi potensial tinggi. Ya, yang terjadi adalah udara menjadi konduktor. Ini cara membuat kumparan ya. Ada yang sifatnya sudah jadi, ada yang kita rangkai sendiri. Nah, jadi kumparan ya, lilitan. Kalau kita muter sendiri pakai tangan ya, emang ya, kita percepat dikit ya. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa device tambahan ya. Nah, nah ini bentuknya yang ini ya, kapasitor ya. Nah, endingnya nanti gini, ketika dinyalakan, nah muncullah di atasnya itu ya petir ya. Nah, jadi muncul petir. Ini kalau kita perbesar ya nanti bisa besar juga ya. Nah, ya mungkin pekan depan saya coba kalau memungkinkan saya bawakan alat mini Tesla yang ada di fisika dasar ya. Nah, kemudian kalau ditambah lagi dengan tegangan 12 volt bagaimana semakin besar ya. Ini kalau inputnya adalah tegangan yang apa namanya dari musik ya, nanti ini bentuknya pola ya, seperti yang dijual-jual itu bentuknya pola, membentuk pola sesuai dengan apa namanya irama musik gitu. Nah, berikutnya adalah muatan listrik di dalam atom ya. Jadi teman-teman kita kenal istilah atom ya. Jadi atom itu sebenarnya ya gampangannya ada intinya dan juga ada yang mengitarinya. Sama halnya dengan sistem tata surya gitu. Nah, di sini semua proton dan semua elektron itu mempunyai besar muatan listrik yang sama. Besarnya sama. Tapi tanda yang berbeda. Tandanya positif sebagai penanda dia muatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif ya.
Nah, ketika atom itu netral, maka mempunyai tidak mempunyai selisih muatan. Ya, artinya apa? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Contohnya ini, ya. Ini kan positifnya ada 3, ya. Elektronnya ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Maka ini atom yang netral. Nah, suatu ketika, kadang-kadang ya, atom itu kehilangan satu atau lebih elektronnya, atau mungkin malah dia mendapatkan elektron, karena dia berinteraksi dengan benda lain. Ya. Dalam kasus ini, maka dia akan menjadi bermuatan positif atau negatif yang kita kenal dengan ion. Ya, jadi ion itu atom yang bermuatan. Ya, dia berasal dari atom yang netral, tapi karena atomnya itu kekurangan elektron atau dia kelebihan elektron, maka dia menjadi bermuatan. Sehingga kita kenal ada ion positif dan juga ada ion negatif. Nah, berikutnya adalah muatan itu sebenarnya terkuantisasi. Dia jumlahnya jelas. Muatannya ada berapa? 3, 4. Ya. Artinya muatan itu suatu partikel atau benda yang selalu kelipatan. Ya, tidak ada muatan 2,3. Ya. Tidak ada muatan 9,1. Pasti dia bilangannya diskrit jelas. Ya. Muatan terkecil kita kenal dengan muatan fundamental, itu adalah E. Ya, secara umum muatan partikel itu simbolnya Ki, ya, kadang ditulis Ki sama dengan Ne, dengan N merupakan bilangan bulat. Ya, tidak ada bilangan yang desimal. Kemudian kalau min E itu artinya dia adalah elektron. Kalau dia positif E itu adalah proton, ya. Kemudian ada lagi yang N-nya 0. Saya cas dulu ya. Baterainya mau habis. Baik, kita teruskan lagi, ya. Jadi ini ilustrasi. Jadi proton itu masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27. Ya. Nah, satu muatan itu berapa besarnya? 1,6 10 pangkat min 19. Ini besarnya. Tapi kalau muatan elektron jumlahnya berapa? Proton jumlahnya berapa? Dia bentuknya diskrit. Ya, dia bilangan bulat. Neutron juga sama, masanya hampir sama dengan proton ya. Elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31. Ya. Jadi selisihnya kelipatannya 4 ya. Ibaratnya itu satu proton itu ya itu sama dengan 10.000 kali dari elektron. Sehingga benda digosokkan atau didekatkan benda lain bermuatan atau istilah induksi, maka yang berpindah adalah elektron. Kenapa? Karena massa paling kecil di antara proton dan neutronnya. Gitu. Nah, berikutnya kita kenal istilah isolator dan konduktor. Ya, material seperti iron nail ya, paku besi, kita kenal dengan konduktor. Di mana konduktor di sini adalah konduktor yang sifatnya itu bisa menghantarkan arus listrik, memungkinkan terjadinya perpindahan muatan. Ya. Sementara wood dan rubber, wood itu kayu, rubber itu karet, ya, itu adalah non-konduktor atau kita kenal dengan insulator atau isolator. Ya, itu. Nah, namun demikian teman-teman ada beberapa material, contohnya silikon, kemudian germanium, dia masuk tengah-tengah. Dia tidak full konduktor, dia tidak full pada isolator, tetapi kita kenal dengan semikonduktor, tergantung suhunya. Suhu dingin dia berperilaku sebagai isolator, suhu tak panas, ya suhu yang tinggi maka berperan sebagai konduktor. Nah, contoh di sini ada ilustrasi, misalkan kita punya dua benda bermuatan, satunya muatan positif, satunya muatan netral. Ya. Nah, kedua benda ini kita hubungkan dengan metal, ya logam paku atau logam lain yang terjadi bagaimana?
akan terjadi perpindahan muatan, ya. Sebaliknya kalau penghubungnya adalah kayu atau insulator maka tidak memungkinkan terjadinya perpindahan muatan, ya. Sehingga di sini ya otomatis ya tetap netral, ini bermuatan positif, yang sini dia akan terbagi, ya. Karena di sini kan positif, ini negatif netral awalnya ya. Maka ketika dihubungkan maka benda itu cenderung menjadi berupaya untuk menyebar, ya. Maka bentuknya menjadi keduanya bermuatan positif. Nah, berikutnya adalah muatan induksi. Induksi itu didekatkan, ya. Jadi contohnya ini, ya. Ini adalah batang logam yang netral. Kemudian batang logam netral ini akan mendapatkan muatan ketika disentuhkan batang lain yang bermuatan, ya. Jadi kalau ia posisinya induksi modelnya disentuhkan, ya, yang terjadi adalah seperti ini, ya. Jadi muatan netral, kemudian didekatkan pada benda bermuatan positif, ya. Yang terjadi adalah elektron yang sini akan berupaya untuk berpindah ke benda A, ya. Ini berpindah sehingga apa? Ini muatan positif, ini juga muatan positif, gitu. Nah itu ketika didekatkan, ya, ketika disentuhkan, ya, disentuhkan. Tapi kalau benda cuma didekatkan saja, benda netral, kemudian didekatkan sama benda positif, yang terjadi adalah akan mengelompok, ya. Ini positif maka akan menarik yang negatif, ya. Yang sini menjadi positif. Ini bedanya, ya. Jadi kalau benda disentuhkan, maka di sini akan ada pergerakan sehingga di sini sama-sama positif. Kalau ini didekatkan maka dia akan mengelompokkan. Itu. Nah, kalau benda logamnya ini dihubungkan sama ground dengan bumi, yang terjadi seperti ini. Ya, ini benda bermuatan negatif, ini bermuatan positif, ya. Akhirnya kenapa? Negatifnya itu akan turun ke bawah, turun ke permukaan bumi. Karena bumi itu sifatnya negatif atau sifatnya netral. Gitu. Sehingga banyak sekali teknologi penangkal petir itu banyak yang digroundkan pada bumi. Cukup di bagian atas rumah, gedung-gedung tinggi dikasih logam-logam, ya, disekelilingi, kemudian dihubungkan atau ditancapkan pada tanah, maka itu sudah menjadi penangkal petir. Nah, berikutnya kita kenal istilah atau alat, ya, yang kita kenal dengan elektroskop. Itu device yang bisa digunakan untuk mendeteksi muatan, ya. Cuma mendeteksi, belum sampai pada menentukan jenisnya positif atau negatif, kecuali nanti sudah dimuatai dulu, ya. Tapi secara umum elektroskop itu tidak bisa menentukan jenisnya secara khusus, ya. Contohnya di sini ada muatan. Ini pertama itu masih netral dulu, ya, netral. Kemudian didekatkan pada benda bermuatan positif. Ingat, kalau dia cuma didekatkan, tidak sampai menyentuh, maka dia mengelompok. Ini positif, ini negatif. Yang sini menjadi positif. Nah, karena positif-positif, maka dia tolak menolak. Maka dia elektroskopnya dia membuka. Gitu. Kemudian kalau kita tempelkan, ya, kalau tempelkan dia akan sama. Ini positif, maka ininya positif, ya. Maka dia menyebar. Ya, menyebar karena pasti banyak, ya, menyebar, maka ini juga sama, dia tolak menolak. Berbeda kalau elektroskopnya itu kita muatani dulu, ya, kita kasih muatan, misalkan di sini muatannya negatif, kemudian didekatkan pada suatu benda, ya, kok bentuknya begini, kita udah tahu ini negatif, ya, kok membuka, ya, maka di sini kalau cuma didekatkan, maka di sini adalah sifatnya negatif, ini juga sorry, ya, ini negatif, ini positif, maka di sini muncul negatifnya banyak di sini, ya. Kalau ini positif, ini negatif, maka ini menjadi istilahnya muatannya berkurang, ya, sehingga geraknya menjadi kecil. Gitu. Nanti ini bisa teman-teman rangkai besok, ya, misalkan mau jadikan media pembelajaran, ya, maka cukup ada kawat, kemudian di sini kasih hubungan sama plastik aluminium,
ya. Nah, tapi nanti tolong ini dibungkus rapat ya, sehingga tidak ada elektron atau partikel bermuatan yang istilahnya bocor ya. Nah, berikutnya adalah kita kenal dengan hukum kolom, teman-teman ya. Ini esensi dari kuliah hari ini ya, teman-teman paham istilah dengan hukum kolom, di mana persamaannya F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Ya, ini konstanta. K-nya berapa? 8,988, 10 pangkat 9. Kadang kita bulatkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ya. Ini dulu si kolom dia tuh apa namanya menggunakan neraca puntir ya, sehingga didekatkan kok sama dengan yang tadi ya, yang pakai demonstrasi ya, itu benda didekatkan sama benda bermuatan kok dia bergerak menjauh mendekati. Nah, kemudian dia mencetuskan kalau besar gaya tariknya, gaya tolak menolaknya itu berbanding lurus dengan besar muatan ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Nah, untuk sifatnya teman-teman ya, jadi kalau positif dengan positif itu kan tolak menolak, negatif negatif dia tolak menolak, positif negatif dia tarik menarik ya. Dalam pembuatan simbol, karena dia vektor maka F ada tanda panah di atasnya. 1, 2 ini maksudnya bagaimana? Gaya bekerja pada muatan 1 karena berinteraksi pada muatan 2. Yang sini sama F21 gaya bekerja pada partikel 2 karena berinteraksi dengan muatan pertama. Itu. Nah, kalau nilai K tadi sudah diketahui ya, maka kita bisa menentukan epsilonnya. Ya, jadi epsilon 0 sama dengan ini kita balikkan, ini kan 1/4 pi epsilon 0 sama dengan K. Ya. Sehingga epsilon 0-nya sama dengan 1/4 pi K. 8,85 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini nilai konstanta dielektrik. Di ruang hampa ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau hukum kolom ini kita lihat dari bentuk vektor ya, ada 2 dimensi, 3 dimensi. Nah, sementara kita lihat dulu 2 dimensi. Misalkan ya namanya 2 dimensi kan kita lihat pada arah sumbu X dan sumbu Y ya. Misalkan kita punya muatan Q1 dan Q2, Q1 di posisi X1 dan Y1, muatan Q2 di X2 dan Y2. Ya, dia terpisah jaraknya R12 ya, R1 di sini X1I tambah Y1J. Kita ingat ya, vektor satuan X itu adalah I, vektor satuan Y adalah J. Ya, sehingga di sini kita tuliskan R1 X1I tambah Y1J, R2 X2I plus Y2J. Jaraknya bagaimana? Ya kita kurangkan, R sama dengan R2 min R1. Ya kita kelompokkan yang sama-sama searah ya, X2 min X1I tambah Y2 min Y1J ya. Kemudian besarnya bagaimana? Besarnya ya selisih ya. Delta atau mungkin yang X ya, X berapa, Y berapa dikuadratkan. Jadi di sini X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini adalah jarak antar partikel. Nah, kemudian kita tuliskan hukum kolomnya F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q ya, Q besar per R kuadrat R vektor satuan. Nah, vektor satuan itu rumusnya adalah selisih vektor itu dibagi dengan besarnya ya. Sehingga di sini R2 min R1 dibagi besar R2 min R1 ya. Sehingga kita ini rumus dasarnya ini ya, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat R vektor satuan ya, R12 vektor satuan ya, vektor satuan dari muatan 1 dan muatan 2. Nah, kalau yang vektor satuan ini diuraikan, ini sebenarnya nilainya ini ya, nilainya adalah R2 min R1 dibagi dengan besarnya ya, sehingga bisa kadang kita tuliskan ini ya. Jadi yang bagian sini ini adalah R1 min R2 dibagi dengan besarnya R12. Pangkatnya pangkat 3. Kita bisa pilih yang versi atas pakai vektor satuan, ini pakai yang vektor biasa ya. Itu. Nah,
Kemudian kalau kita lihat dari 3 dimensi, maka muatan itu kita lihat pada arah semu X, ya, I, arah semu Y, J, arah semu Z, yaitu K. Ya. Sehingga di sini ada muatan Q1, X1, Y1, Z1. Yang kedua itu X2, Y2, Z2. Ya. Maka di sini kita punya muatan yang terletak pada jarak atau titik R1. X1I tambah Y1J tambah Z1K, ya. R2 X2I plus Y2J plus Z2K, ya. Jaraknya bagaimana? Ya, R2 min R1 kita kelompokkan, X2 min X1I, Y2 min Y1J, Z2 min Z1K, ya. Jaraknya bagaimana besarnya? Ya, kita akar, ya. Jadi dikuadratkan semua, ya, yang X2 min X1 kuadrat, Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat, kemudian diakar, ya. Kalau kita ingin menentukan vektor satuan, ya maka vektornya itu dibagi besarnya, ya, besarnya yang tadi di kuadrat dan diakar. Ya, ini adalah vektor satuan. Nah, rumus awal, rumusnya adalah ini, F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q besar atau Q1 Q2 per R kuadrat R vektor satuan. Vektor satuan ini R2 min R1 dibagi besarnya, sehingga kita bisa tuliskan dua bentuk. Ya, ini esensinya sama, ya, cuma beda penampilan. Ini pakai R vektor satuan, ya, maka di sini pembaginya R kuadrat. Ini vektor, maka di sini menjadinya R-nya pangkat 3. Kenapa? Ini asalnya ini, ya. Ini kan R dibagi dengan besarnya, ya. Besarnya ini sama besarnya ini pangkat 2 menjadi pangkat 3. Gitu. Nah, nanti kita berikan contohnya. Nah, berikutnya bagaimana kalau banyak muatan? Tadi kan cuma 2 muatan, ya, hanya 2 muatan. Kalau lebih, maka kita menggunakan resultan. Ya, contohnya di sini ada muatan 1, dia berinteraksi dengan muatan 2, muatan 3, muatan 4. Ya. Sehingga di sini F1 adalah F12 tambah F13 tambah F14. Maksudnya bagaimana? Gaya bekerja muatan 1 akibat berinteraksi dengan partikel kedua. Gaya bekerja pada muatan 1 akibat berinteraksi dengan partikel 3. Gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat berinteraksi dengan muatan keempat. Itu nanti dijumlahkan, tapi jumlahnya tidak sekedar menjumlahkan, tetapi tetap mempertimbangkan vektor. Sehingga di sini kalau ada banyak, ya tinggal diteruskan, ya. Misalkan yang bekerja pada Q ini, ya, karena berinteraksi muatan banyak ini, ya sudah, kita samakan Q dibagi 4 pi epsilon 0, ini adalah Q1 per R1 kuadrat R vektor satuan. Q1, ya ini Q2, ya, ini terusnya, ya, maksudnya, ya, ini cuma salah ketik, ya, ini harusnya Q2, R2 vektor satuan, Q3, dan seterusnya. Intinya dijumlahkan secara vektor. Nah, berikutnya pada contoh penerapan, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Jelas semua? Bapak. Jauh jelas. Contoh 1, ya. Di sini adalah gaya elektrik, ya, terhadap pada elektron karena proton, ya. Ini kan ada proton, ada elektron. Nah, di sini tentukan besar dan arah gaya listrik, ya, pada elektron dari atom hidrogen, ya, yang dikenakan pada proton tunggal, ya, proton single, ya. Intinya F-nya berapa sih, gitu kan? Ya sudah, rumusnya kan F sama dengan K Q1 Q2 bagi R kuadrat, ya. Q-nya ada, ya. Q1 Q2 kan sama besarnya, ya, 1,6, 10 pangkat min 19, ya. Cuma proton menjadi positif, elektron negatif, ya. Jaraknya dia terpisah, ya. Kalau di sini terpisahnya adalah 0,53, 10 pangkat min 10, ya sudah dimasukkan, ketemunya 8,2, 10 pangkat min 8 Newton. Ya, arahnya bagaimana? Karena ini kan beda muatan, ya. Satunya positif, satunya negatif, maka dia tarik menarik. Kalau bentuknya seperti ini,
positifnya sebelah kiri, positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan, maka elektron akan tertarik ke arah kanan. Nah, itu gampang ya. Contoh 2. Ya, contoh 2. Ada 3 muatan yang segaris ya. Muatan 1, muatan 2, muatan 3. Ya. Ditanya berapa muatan gaya bekerja pada ini ya, partikel ketiga ya. Partikel ketiga itu ini ya, karena berinteraksi muatan 2, muatan 1. Kita lihat ini negatif positif, maka dia tarik menarik dengan muatan kedua, maka F32. Negatif dengan negatif dia tolak menolak, maka F31 arahnya ke kanan ya. Ini penting sekali. Nah, ketika sudah, maka teman-teman menghitung F31 ya. Rumusnya K/3 Q1 per R31 kuadrat, masukkan ketemu 1,2 ya. F32 juga sama ya, F32 itu kan jaraknya sekian 0,2 kan. Nah, tinggal dimasukkan ketemu 2,7. Nah, hasil akhir bagaimana? Satunya arahnya ke kanan 31, satunya ke kiri F32 ya sudah. Kanan positif, kiri negatif ya. Ketemunya negatif 1,5 Newton. Maksudnya besarnya gaya yang dialami muatan ketiga itu 1,5. Negatif ini sebenarnya dia arahnya ke arah kiri ya, atau left gitu. Nah, ini tadi kita belajar dari muatan tunggal ya, karena berinteraksi dengan muatan tunggal, kemudian muatan segaris ya ada beberapa, kemudian ini contoh ketiga muatan yang tidak segaris ya. Ada muatan 1 min 86 mikrokolom, ingat mikro ya, 10 mangat min 6. Ada positif 50, ada muatan 3 di sini ya, dia di atasnya muatan Q2 ya, jaraknya 30, ini jaraknya 52. Kita Pitagoras maka ketemu 60 ya, 60 sisi miringnya. Hitung ya gaya elektrostatis total bekerja pada muatan Q3 karena berinteraksi dengan muatan Q1 dan Q2 ya sudah kita lihat ya. Ini positif. Ini positif. Dia tolak menolak maka arahnya menjauh sini F32. Ini positif, ini negatif. Ya, tarik menarik. Ya, maka di sini arahnya ke sini ya F31. Sudutnya kalau ini 30 ya, maka ini juga 30 yaitu tolak belakang. Gitu. Kalau udah kita hitung ya F31, F32 rumusnya apa? Kita masukkan ketemunya sekian-sekian ya. Nah, kalau dia bentuknya tidak segaris, maka teman-teman selesaikan dengan operasi vektor kayak tadi. Tadi kan cuma kanan kiri, kalau ini kan bentuk sudut ya, maka kita arahkan pada sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat yang belum searah. Ya, ini kan F32 di arah searah sumbu Y ya, sudah ya, maka yang arah sumbu X-nya dia 0. Yang F31 ini kita arahkan pada arah sumbu X ya kali cos 30, arah sumbu Y kali sin 30 ya. Nah, di sini ya F31 cos, F31Y min. Kenapa arahnya kan ke bawah ya? Arahnya ke bawah, maka menjadi negatif. Ketemunya sekian ya. Cos 30 sin 30. Ya, ketemunya ya arah sumbu X 120, arah sumbu Y negatif 70. Nah, kemudian kita akan jumlahkan total fx-nya berapa. Fx cuma ada F31x ya, Fy-nya ada 2 F32 plus F31y ya. Ketemunya sekian sama sekian, besarnya ya kayak tadi ya, total arah sumbu X kuadrat tambah arah sumbu Y dikuadratkan, kemudian diakar ya. Ketemu 280 Newton, maka di sini adalah gaya bekerja pada muatan 3 ya. Totalnya adalah 280 Newton. Arahnya bagaimana? Ya, kita gunakan tangan. Tangan Fy bagi Fx. Ya, ketemu 2,13. Kita arkas ketemu sudutnya 65 derajat. Gitu. Ini contoh yang membentuk sudut. Contoh yang keempat. Oke, mohon maaf tadi saya keluar dari meeting ya. Ulangi lagi. Nah.
Baik, kita teruskan. Oke, sebentar ya. Baik. Ini contoh 3 dimensi ya. Jadi ada muatan 1 ya, ada muatan 2 ya. Kemudian di sini ada muatan Q. Nah, kita lihat teman-teman sekalian ya. Jadi ada di sini muatan 1 itu 40 mikrokolom, muatan 2 itu 50. Ini ada yang salah ketik ya. Nah, kita lihat ya. Kita perjelas lagi. Muatan 1 itu di X-nya 0 ya. X-nya 0, kemudian Z-nya 0. Nah nih, sorry. Q1 40, Q2 50. Kemudian muatan Q ya 8 mikrokolom ya. X1 muatan 1 ya itu sini ya, sorry ya nih muatan 1 yang bawah sini muatan 1 0,8 ya. Kemudian muatan kedua ya sini Z 0,75 ya. Kemudian muatan ketiga yaitu Q ya. Dia pada X 0,4, Y-nya 0,5, Z-nya 0,6 ya. Jadi di sini ada muatan ya, muatan ketiga Q positif 8 mikrokolom. Sini muatan kedua ya, muatan kedua 50 mikrokolom, muatan satu ini adalah 0 apa namanya 50 ya. 40 mikrokolom, 50 mikrokolom, 40 ini 40, ini 50. Ini adalah muatan ketiga 8 mikrokolom. Gaya pada muatan F ya, gaya F di sini ya, gaya pada muatan Q ya. Ini kan kita lihat positif positif dia tolak menolak. Ini F2 ya. Sini positif, ini positif dia ke sana ya, F1 F2 bentuk sudut ya. Nah, ini tinggal diselesaikan ya. Kita gunakan 3 dimensi. Nah, kita R ya, berapa jaraknya? Ya sudah ini X muatan pada titik X ya, pada tadi ya muatan ketiga kan. X min X1 I tambah Y min 0 ya, karena ini adalah tinjauan pada muatan pertama ya. Muatan pertama kan X-nya ada 0,8, X Z apa Y-nya 0, Z-nya 0 ya. Kita masukkan ketemunya di sini ya kan. Ini kan X min X1 ya. X-nya ini kan nilainya adalah 0,8 ya. 0,8 dikurangi muatan 3 0,4 ya. Maka X min X1 ya, X-nya adalah sini kan, X-nya 0,4 kurangi 0,8 ketemu negatif 0,4 I ya. Kemudian Y min Y1 ya. Y1 kan 0 kan, Y-nya ini muatan ini yang muatan 2 muatan Q ya 0,5 Z 0,6 ya sudah nih plus ini kan Y min 0 Z min 0 ya ketemu di sini. Ini vektornya, vektor muatan ini ya muatan Q terhadap muatan 1. Kemudian berapa besarnya jaraknya ya sudah nih masing-masing itu nanti dikuadratkan kemudian diakar ketemu sekian ya. Kalau sudah ya sudah ini kita masukkan ya F1 sama dengan K, Q2, Q1 per R kuadrat ya, R vektornya ya sama dengan ini kita masukkan ya. Yang sini ini kan vektor satuan ya. Vektor satuan itu kan rumusnya adalah R ya dibagi dengan besarnya ya. Atau kita ubah tadi yang ini adalah vektor ini menjadi pangkat 3 ya. Maka di sini vektor yang sini membaginya menjadi pangkat ini pangkat 3 sehingga ketemunya ini ya. Kemudian dengan cara yang sama kita lihat muatan
interaksi Q dengan muatan 2. Ya, sama rumusnya ini nanti ya, tetap X min X2, Y min Y2, Z min Z2. Ya. Ini Z2-nya adalah 0,75 ya. Udah kita masukkan aja. Ya. Z-nya ini kan 0,4 tadi kan 0,5, Z-nya ini adalah 0,6 dengan 0,75, selisihnya 0, ini ya. Nah, 0,15 negatif. Ya. Kemudian ini adalah vektornya. Kemudian kita besarnya ini kuadratkan di akar, ketemu sekian. Ya. Nah, rumus awalnya ini ya, kita bisa mengubahnya ini menjadi ini, pangkatnya ini di pangkatnya 3. Ya. Sehingga F-nya F1 plus F2 yang sama-sama arah sumbu I, sumbu J, sumbu K, maka tinggal dijumlahkan. Baik, ini untuk kegiatan kuliah kita. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Jelas ya? Insya Allah jelas, Bapak. Baik, kalau sudah jelas, mungkin sampai sini dulu untuk kegiatan perkuliahan kita. Ya, karena di bulan puasa itu berkurang jamnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti tolong dibaca-baca. Kalau nanti ada hal-hal yang belum jelas, nanti bisa didiskusikan di lain waktu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.